Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Winarsi. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempraktekkan PPL siklus kedua saya dalam pertemuan pertama. Selamat menyaksikan. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, sehat ya semuanya. Alhamdulillah. Dan sebelum pembelajaran kita mulai pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu anak-anak ya, agar pembelajaran pagi hari ini kita berjalan dengan lancar. Untuk itu ketua kelas dipimpin berdoa. Dimas, silakan dipimpin doa. Pimpinan saya dari Tilawat Siap dan Pengadat Tegak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Terima kasih, Dimas. Bumin absen dulu ya. Ya. Ada yang jam masuk hari ini? Ada. Siapa nak? Chelsea. Chelsea. Kenapa ini Chelsea? Sakit. Apa sudah dijenguk? Belum. Diusaha sudah berapa kali sih? Baru satu hari. Baru 1 hari. Oke, simak, diusahakan mungkin nanti ya atau besok kalau belum masuk silakan dijenguk ya nak ya. Insyaallah. Ya, sebagai kalian sebagai temannya harus saling kakak terus gimana ya? Anak-anak, sebelum pelajaran kita menyanyikan lagu lebih dahulu ya, karena seminggu yang lalu kita sudah memperingati hari kemerdekaan negara kita ya. Itu kita menyanyikan lagu hari kemerdekaan. Coba silakan semuanya berdiri. Dalam hitungan 3 ya. Itu 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama rakyat
sebelum pembelajaran tepuk semangat. Oke? Oke. Baik, silakan dipimpin Mbak Citra untuk tepuk semangat. Ya, silakan. Baik teman-teman, agar menambah semangat belajar kita di pagi hari ini, kita melakukan tepuk semangat dulu ya. Ya. Teman-teman silakan berdiri terlebih dahulu. Sebelum tepuk semangat, kita jargon semangat pagi dulu ya. Ya. Semangat pagi. Pagi, tetap semangat luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangatku, semangat, semangat. Teman-teman bisa duduk kembali. Terima kasih Mbak Citra, silakan duduk. Coba anak-anak, sebelum ke materi hari ini, Mimin mau mengingatkan materi yang minggu lalu ya. Materi kemarin yang pertemuan kemarin kita membahas apa? Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia, ya. Nah, di sini kemarin coba negara mana aja yang datang ke Indonesia? Ya, Mbak. Spanyol, Portugis, Belanda. Ya, Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris ya. Ya. Nah, kemudian apa tujuan dari mereka datang ke Indonesia? Ya, coba Dimas, silakan. Tujuan mereka datang ke Indonesia adalah 3G. Yang pertama, gold untuk mencari kekayaan, Ya. glory untuk mencari kejayaan, gospel untuk menyebarkan agama. Selain itu, Ya. juga mencari rempah-rempah, mencari daerah penghasil rempah-rempah yang ada di Indonesia. Oh iya, terima kasih. Bagus ya Dimas. Tuh, mungkin ada yang lain, tujuan yang lain selain yang disampaikan Dimas tadi. Jadi itu ya, kemarin kita membahas mengenai kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Itu ada negara Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Yang kemarin kita bahas ya. Kemudian tujuan mereka ke Indonesia salah satunya adalah untuk mencari penghasil rempah. Karena Indonesia kaya akan sumber daya alam. Itu yang kemarin ya. Kemudian kita ke materi sekarang. Nah, materi hari ini kita akan membahas mengenai kebijakan pemerintah kolonial. Ya, kita ada tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, melalui model problem based learning, peserta didik diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial dengan benar. Yang kedua, menganalisis kebijakan Dendes di Indonesia terkait kerja paksa dengan tepat. Kemudian yang ketiga, menganalisis kebijakan Raffles terkait sewa tanah dengan tepat. Kemudian yang keempat, menceritakan tentang sistem tanam paksa dengan benar. Kemudian yang kelima, nanti menyampaikan hasil diskusi mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia dengan benar. Ya. Kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia. Perhatikan seperti ini kaum VOC ya, ini adalah Belanda, yaitu yang mendirikan VOC di Indonesia. Ini kaum kolonial tidak ingin kepentingan ekonomi mereka diganggu oleh kebijakan politik lokal. Untuk itu mereka merasa perlu ikut campur dalam masalah politik suatu daerah di mana mereka memiliki kepentingan. Ini VOC, ya VOC mendirikan sebuah kongsi dagang di Indonesia. Kemudian perhatikan gambar ini, anak-anak, ini adalah kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial yang diterapkan di Indonesia. Coba perhatikan gambar ini. Apa ada yang bisa gambar apa ini? Gambar apa ini, anak-anak?
Kerja paksa. Silakan angkat tangan. Kerja paksa. Kerja Paksa. paksa. Ada yang lain? Ya silakan Mbak Citra. Kerja paksa dalam membangun jalan. Ya, bagus ya. Jawabannya mungkin yang lain? Semuanya yang lain? Silakan. Ada yang lain gambar ini? Yang sebelah sini, silakan. Mungkin Dimas? Ya, Dimas, gambar apa? Pembijakan membangun jalan raya. Oh, bagus ya. Jawaban kalian ya. Pembijakan membangun jalan raya. Adakah yang lain dari gambar ini? Ya, silakan. Yang belakang? Ya, Melinda mungkin. Dengan gambar ini gambar apa Melinda? Orang di hadapan. Ya, yang keras. Orang yang sedang membangun jalan. Oh, orang yang sedang membangun jalan. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Tepuk tangan untuk jawaban kalian. Nah, sekarang perhatikan yang kedua, anak. Ini gambar yang kedua. Perhatikan ini gambar yang kedua. Coba gambar apa ini? Ya Mbak Melila. Orang-orang yang sedang mengangkat tandu. Oh ya, terima kasih. Ini yang ada lagi. Dan gambar ini pengamatan silakan. Yang belakang, Virgin mungkin. Ya Virgin silakan. Rakyat-rakyat Indonesia yang dipaksa menjadi budak oleh para kolonial. Iya, terima kasih. Bagus ya jawabannya. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Enggak, ini ya. Kalian kita kembali. Silakan amati gambar ini. Nah, setelah kalian mengamati gambar ini, silakan kalian buat pertanyaan berdasarkan pengamatan ini. Silakan semuanya dibuka bukunya, buku paketnya ya. Nanti silakan buku paketnya, garisnya dikeluarkan. Kalian baca terlebih dahulu. Baca terlebih dahulu dan akhirnya di situ kebijakan bisa sosial. Ya. Dibaca. Setelah kalian amati gambar ini, silakan yang silakan yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan Mbak Seti. Ya, terima kasih Mbak Seti. Mungkin yang lain silakan. Ya, silakan. Virgin. Ya, terima kasih Mbak Virgin. Coba untuk yang kedua ya, ini.
Coba silakan kalian amati gambar kedua ini. Ini adalah gambar kebijakan pemerintah kolonial. Silakan kalian buat pertanyaan berdasarkan gambar ini. Ini tadi gambar yang pertama, sekarang gambar yang kedua. Ya. Silakan Dimas mungkin. Ya Mila, silakan Mila. Ya, terima kasih Mbak Mila. Silakan duduk kembali. Coba perhatikan anak-anak. Ini ada 3 pertanyaan berdasarkan pengamatan gambar tadi ya dari teman kalian. Yang pertama, siapakah yang membuat kebijakan kerja paksa? Kemudian soal yang kedua, bagaimanakah kondisi bangsa Indonesia ketika berada di zaman kebijakan tersebut? Kemudian soal yang ketiga, apakah rakyat pribumi bekerja dengan gaji yang sepadan dengan pekerjaannya? Ya. Coba untuk pertanyaan yang pertama, silakan yang mau menjawab. Oh ya, silakan Dimas, silakan. Yang membuat kebijakan kerja paksa adalah Dendus. Iya, makasih. Makasih ya, tepuk tangan. Jawabannya terima kasih. Kemudian untuk yang kedua, siapa yang akan menjawab soal yang kedua? Oh ya, Krisna silakan. Selama pemerintahan Dendles, rakyat mengalami kemiskinan dan penderitaan kepanjangan sehingga menimbulkan kebencian teramat sangat rakyat. Iya, mungkin aja yang jawaban yang lain untuk kedua ya. Bangsa Indonesia sangat menderita dan juga sengsara. Iya, terima kasih ya jawabannya. Jadi bangsa Indonesia sangat menderita dan sengsara pada kondisi tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketiga, silakan. Ada yang? Oh iya, Kevin silakan. Tidak diberi gaji sama sekali. Iya, tidak diberi gaji sama sekali. Aku menambahkan. Oh iya, silakan Bayu menambahkan. Dan justru mereka disuruh untuk membayar pajak. Oh iya, terima kasih ya. Ya, jawabannya sangat baik sekali ya, bagus-bagus. Untuk pertanyaan dari teman kalian tadi, terima kasih. Plus untuk kita semua. Anak-anak, selanjutnya kita akan berdiskusi ya, nanti berdiskusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di lembah kerja. Sebelum kegiatan diskusi berlangsung, saya akan menyampaikan langkah-langkah dalam diskusi hari ini. Yang pertama, kalian nanti akan membentuk kelompok. Kemudian kelompoknya bisa 5 sampai 6 anak ya. Kemudian yang kedua, nanti saya akan membagikan lembar kerja yaitu LKPD. Setelah itu silakan kalian berdiskusi dengan teman kalian untuk merumuskan permasalahan yang ada di lembar kerja. Ya, kemudian setelah itu ditulis hasil diskusinya di lembar AVS nanti yang akan saya bagikan. Setelah itu kalian presentasi. Jadi setiap kelompok presentasi di depan. Nanti diwakili oleh 2 anak ya. Jadi perwakilan setiap kelompok. Kemudian jangan lupa dalam diskusi ini saya akan menilai kegiatan kalian waktu diskusi ya. Jadi nanti ada
waktu diskusi. Nanti saya akan menilai keaktifan kalian dalam bekerja sama. Kemudian nanti waktu presentasi juga ada penilaian keaktifan dalam menjawab. Kemudian kemampuan dalam menuangkan pendapat. Kemudian menghargai pendapat teman. Seperti itu ya untuk penilaiannya. Untuk itu silakan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Ada suara ya. Anak-anak, saya bagikan lembar kerja kalian terlebih dahulu ya. Ini KPD-nya. Silakan nanti kalian baca dulu langkah-langkah untuk diskusinya. Untuk kelompok 2. Sama-sama. Terima kasih. Iya. Ini untuk lembar jawaban hasil diskusi kalian nanti di kertas HBS-nya. Ini ya Mbak. Terima kasih tuh. Ya sama-sama. Silakan kalian baca terlebih dahulu ya langkah-langkah diskusinya itu di lembar kerja. Kemudian kalian membaca buku paket, kemudian bahan materi yang sudah tulis berikan, atau mungkin kalian juga bisa cari di internet. Boleh ya? Silakan. HP-nya dikeluarkan, bisa cari di internet. Jangan lupa nanti ditulis nama kelompoknya. Ya Mbak? Ya, silakan nanti tulis di sini nama kelompoknya. Kemudian sini. Nah, ini ya. Nah, jawabannya silakan ditulis di lembar. Terima kasih Bu Iwi. Sama-sama. Coba gimana Mbak yang kelompok ini? Ada ya boleh. Tadi kamu berarti masuk kelompok iya. Kebijakan jenderal Jerman. Silakan. Boleh pakai HP ya, cari di internet ya. Ya silakan didiskusikan. Jawaban. Bagaimana kelompok 1 ada kesulitan? Ya, silakan dilanjutkan ya. Untuk kelompoknya Dimas gimana? Ada yang ditanyakan Dimas? Silakan didiskusikan ya. Ya, silakan. Ya. Gimana? Sudah jelas ya? Saya tekan ya. Ya, gimana? Ya, media, ya, yang itu. Iya, ya, seperti itu ya. Jadi kalian kan sudah baca itu, kemudian nanti itu ada 3 ya, ada 3 permasalahan. Yang pertama menganalisis kebijakan gender, yang kedua menganalisis kebijakan Kongres, kemudian yang ketiga sewa. Itu ya, silakan diskusikan dengan kelompokmu, bisa cari di internet ya. Kamu tulis di, iya langsung aja. Ya boleh. Ya.
Oh ya, gimana nih kelompoknya Lila? Sudah? Ya? Nggak apa-apa itu ya. Iya, sama-sama Lila. Bagaimana? Alhamdulillah. Lila, ya, diskusikan dengan kelompokmu ya. Iya. Boleh juga bisa dari sini aja. Cerita itu cerita Dewi tertulis. Dewi. Analisis kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Philip Dennis di Indonesia. Jawabannya, tanggal 1 Januari 1808, Dennis tiba di Indonesia, kemudian ia melakukan beberapa kebijakan revolusioner, diantaranya 1. Bidang politik dan pemerintahan. A. Membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah prefektur kepresidenan. Jenderal Herman Dennis di Indonesia. Tanggal 1 Januari 1808, Dennis tiba di Indonesia, kemudian ia melakukan beberapa kebijakan revolusioner, diantaranya 1. Bidang politik dan pemerintahan. A. Membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah prefektur kepresidenan. B. Mengubah kedudukan bupati. Soal ini 1. Analisislah kebijakan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Dennis di Indonesia. Tanggal 1 Januari 1808, Dennis tiba di Indonesia, kemudian ia melakukan beberapa kebijakan revolusioner, diantaranya 1. Bidang politik dan pemerintahan. A. Membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah prefektur kepresidenan. B. Mengubah kedudukan bupati dan penguasa tradisional menjadi aparat pemerintah. Kebijakan Dennis dalam bidang politik. Sebagai penguasa tradisional, daerah diubah menjadi pegawai. Masa pemerintahan Dendels. Kebijakannya antara lain setiap presiden membawahi beberapa bupati. Selanjutnya, para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda dan diberi pangkat sesuai dengan kebijakan pemerintahan Dennis. 1. Membangun benteng-benteng baru di sekitar pesisir Pulau Jawa. Yang kedua, membangun jalan anyar Panarukan. Yang ketiga, menjadi penduduk pribumi sebagai tentara pemerintahan kolonial. kebijakan pada masa pemerintahan Raffles. Yang ke-1, membagi Pulau Jawa menjadi 18 karesidenan. Pada tahun 1811, pimpinan Inggris di India yaitu Lord Muito
Dia itu memerintahkan Thomas Stamford Raffles. Memerintahkan. Perhatikan anak-anak, waktu diskusi sudah habis, sudah menunjukkan 20 menit. Silakan untuk presentasi perwakilan dari setiap kelompok untuk mewakili. Untuk kelompok 1 dipersilakan, Nak. Silakan diwakili. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Septi dan saya Isna Rizky. Kami berdua merupakan perwakilan dari kelompok 1 yang bertujuan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial. Soal nomor 1, analisislah kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels di Indonesia. Jawaban 1. Tanggal 1 Januari 1808 Dendels tiba di Indonesia, kemudian ia melakukan beberapa kebijakan revolusioner, di antaranya 1. Bidang politik dan pemerintahan, membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah berprefektur presidenan. 2. Mengubah kedudukan bupati dan pengusaha tradisional menjadi aparat pemerintahan. 3. Mencampuri masalah-masalah tata cara keraton seperti dalam pengangkatan kepala daerah dan upacara penghormatan istana atau keraton. 4. Menurunkan tahta Sultan Banten yang dianggap gagal membangun pelabuhan di ujung kulon dan menggantikannya dengan Sultan Muhammad Asyuddin. 2. Bidang ekonomi dan perdagangan. 1. Pemungutan pajak berupa hasil bumi. 2. Para petani diwajibkan menjual hasil bumi kepada pemerintah kolonial sesuai harga yang ditetapkan. 3. Mewajibkan rakyat Priangan Jawa Barat menanam kopi. 4. Menjual tanah-tanah pribumi kepada pengusaha asing. 3. Bidang sosial dan pertahanan atau sistem kerja paksa. 1. Membangun armada laut di Merak dan ujung kulon. 2. Mengangkat orang pribumi menjadi tentara. 3. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. 4. Membangun benteng-benteng pertahanan. 5. Menjalankan kerja rodi dengan membangun jalan raya pos dari Anyar atau Banten sampai Penarukan Banyuwangi, Jawa Timur sepanjang 1000 km. Soal nomor 2, analisislah kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles di Indonesia. Jawabannya yaitu selama memerintah, kebijakan yang dilakukan Raffles adalah A. Di bidang politik dan pemerintahan. 1. Membagi Pulau Jawa menjadi 6 karesidenan. 2. Mengurangi kekuasaan para bupati. 3. Menerapkan pengadilan dengan sistem juri. 4. Menghapus Kesultanan Banten dan Cirebon. 5. Mendirikan kerajaan kecil, yaitu Paku Alaman dengan rajanya Pangeran Natakusuma dengan gelar Paku Alam 1. 6. Menurunkan Sultan Badarudin, Raja Palembang yang diganti Najamuddin. 7. Melengsarkan Sultan Hamengkubuwono II atau Sultan Sepuh dan diganti oleh Sultan Hamengkubuwono III. B. Di bidang ekonomi dan keuangan. 1. Menghapus segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa atau rodi. 2. Melarang perbudakan. 3. Menganjurkan perdagangan bebas. 4. Memberlakukan sistem pajak tanah atau landarte dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Tanah pertanian dibagi dalam 3 kelas. A. Tanah kelas 1 dibebani pajak setengah hasil panen bruto. B. Tanah kelas 2 dibebani pajak 2/5 hasil panen bruto. C. Tanah kelas 3 dibebani pajak sepertiga hasil panen bruto. 2. Pajak akan dipungut dari perorangan. 3. Pemungutan pajak akan dilakukan secara
secara langsung oleh pemerintah. Soal nomor 3, bagaimana akibat pelaksanaan sistem tanam paksa bagi rakyat Indonesia, terutama di Pulau Jawa? Jawabannya, akibat tanam paksa, pelaksanaan sistem tanam paksa banyak menyimpang dari aturan pokoknya dan cenderung untuk mengadakan eksploitasi agraris semaksimal mungkin. Oleh karena itu, sistem tanam paksa menimbulkan akibat sebagai berikut. 1. Bagi Indonesia, khususnya Jawa. A. Sawah ladang menjadi terbengkalai karena diwajibkan kerja rodi yang berkepanjangan sehingga penghasilan menurun drastis. B. Beban rakyat semakin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, dan menanggung resiko apabila gagal panen. C. Akibat bermacam-macam beban menimbulkan tekanan fisik dan mental yang berkepanjangan. D. Timbulnya bahaya kemiskinan yang makin berat. E. Timbulnya bahaya kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana sehingga angka kematian meningkat drastis. Hanya itu hasil diskusi kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Bila ingin ditanyakan, silahkan. Bagaimana akhir kekuasaan Dendels? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dendels memaksa rakyat Sumedang untuk kerja rodi, membuat jalan raya. Dendels juga melakukan campur tangan pada kerajaan Mataram dengan bersengketa dengan Sultan Hamengkubuwono. Tindakan otoriternya membuat Dendels ditarik kembali ke negeri Belanda pada September 1811 dan digantikan oleh Gubernur Jenderal Jackson. Hanya itu kelompok yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan perwakilan dari kelompok 2 dipersilakan. Kelompok 2. Ya, silakan. Diwakili oleh Citra. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 anak, antara lain Alfiana, Melani, Wahyuni, Juwita, Albar, dan Irfan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami selama 20 menit. Sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Alfiana Citra Wahyu Kartika. Dan saya Melani Hoyrulisa. Jadi kami akan membacakan hasil diskusi kami. Untuk pertanyaan nomor 1, analisislah kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels di Indonesia. Jadi jawabannya adalah 1. Bidang birokrasi pemerintah. Dewan Hindia Belanda sebagai dewan legislatif, pendamping Gubernur Jenderal dibubarkan dan diganti dengan Dewan Penasihat. Salah seorang penasihatnya yang cakap ialah M.R. Muntingdo. Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektur dan 31 kabupaten. Setiap prefektur dikepalai oleh seorang presiden tetap yang langsung di bawah pemerintahan wali negara. Setiap presiden membawai beberapa bupati. Para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda dan diberi pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintah Belanda. B. Bidang hukum dan peradilan. Dalam bidang hukum, Dendels membentuk 3 jenis pengadilan. 1. Pengadilan untuk orang Eropa. 2. Pengadilan untuk orang pribumi. 3. Pengadilan untuk orang timur Asia. C. Bidang militer dan pertahanan. Peta jalur ajar penarukan yang dibangun atas pemerintah Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels. D. Bidang ekonomi dan keuangan, membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara dan dilakukan
pemberantasan korupsi dengan keras. Bidang sosial. Perbudakan dibiarkan berkembang, menghapus upacara penghormatan kepada Raden Sunan atau Sultan. Nomor 2. Analisislah kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles di Indonesia. Jawaban nomor 2. Membagi Pulau Jawa menjadi 18 karesidenan, mengangkat bupati menjadi pegawai negeri yang digaji, mempraktekkan sistem yuri dalam pengadilan seperti di Inggris, mempraktekkan adanya perbudakan, membangun pusat pemerintahan di Istana Bogor, melaksanakan sistem sewa tanah. Nomor 3. Bagaimana akibat pelaksanaan sistem tanam paksa bagi rakyat Indonesia, terutama di Pulau Jawa? Jawabannya, pelaksanaan sistem tanah paksa banyak menyimpang dari aturan pokoknya dan cenderung untuk mengadakan eksploitasi agraris semaksimal mungkin. Mungkin dari kelompok lain ada sanggahan atau ada pertanyaan dari diskusi yang kami sampaikan. Ya, apa akibat dari tanam paksa khususnya di Pulau Jawa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan untuk rekan Nisa dijawab. Baik, untuk jawabannya adalah bagi bangsa Indonesia, khususnya Jawa, berakibat A. Sawah ladang menjadi terbengkalai karena diwajibkan kerja rodi yang berkepanjang. B. Beban rakyat semakin berat karena harus menyerahkan sebagai tanah dan hasil panennya. C. Menimbulkan tekanan fisik dan mental yang berkepanjangan. D. Timbulnya bahaya yang kemiskinan yang makin berat. E. Timbulnya bahaya kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan selaku perwakilan dari kelompok 2. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan apabila ada lebihnya, tidak usah dikembalikan karena kelompok kami sangat baik dan ikhlas anak-anaknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan perwakilan dari kelompok 3. Diwakili siapa ini? Ya, silakan Dimas sama Michael ya. Ya, silakan. Selamat pagi Bu Wiwi dan teman-temanku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Tetap semangat luar biasa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita bisa terkumpul di ruang kelas ini. Dan tak lupa juga selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita ke jalan yang benar, yaitu Adinul Islam. Berdirinya kami di sini untuk berpresentasi, bukan untuk berekspektasi, karena ekspektasi dapat membuat sakit hati. Maka dari itu, perkenalkanlah, nama saya Dimas Nugraha, bertugas sebagai moderator, dan di sebelah saya ada Michael Victory yang bertugas sebagai pembaca hasil diskusi tentang materi kebijakan pemerintahan kolonial. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian hasil diskusi. Saya persilakan untuk Michael membacakan hasil diskusi. Yang pertama, kebijakan Daniels dalam bidang politik dan pemerintahan membatasi pengaruh kekuasaan kerajaan-kerajaan tradisional Indonesia terdapat aspek-aspek kehidupan masyarakat. Membagi Pulau Jawa menjadi 23 karesidenan. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional daerah diubah menjadi pengawas di bawah pemerintahan kolonial. Membagi wilayah Jawa bagian timur menjadi 5 prefektur, yaitu Surabaya,
Sumeneb, Rembang, Pasuruan, Gresik. Kebijakan kedua, sosial dan ekonomi, mengharuskan rakyat pribumi untuk menyeramkan wajib atas hasil pertanian, menjual tanah-tanah Indonesia kepada pihak swasta, menanam tanaman komunitas yang dilakukan di pasar internasional, memungut pajak kepada masyarakat pribumi, menggabungkan wilayah kesunanan dan kesamaan ke dalam wilayah pemerintahan kolonial. Kebijakan ketiga, militer dan pertahanan, membangun benteng-benteng baru di sekitar pesisir Pulau Jawa, membangun pangkalan angkatan laut di Pelabuhan Anyer dan Unjuk Kulon, membangun untuk memudahkan mobilitas pasukan dan logistik perang. Bidang hukum dan peradilan, dalam bidang hukum Dendels membentuk 3 jenis pengadilan. Yang pertama, mengadilkan untuk orang Eropa, pengadilan untuk orang pribumi, pengadilan untuk orang timur asing. Pengadilan primum adalah setiap prefektur dengan prefek sebagai ketua dan para bupati sebagai anggota hukum. Ini diterapkan seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya diperlakukan hukum Eropa. 2. Memperbataskan korupsi tanpa batang urus, termasuk terhadap bangsa Eropa sekalipun. Akan tetapi Dendels sendiri malah melakukan korupsi besar-besarnya dalam penjualan tanah kepada swasta. Kedua, kebijakan Thomas Step Travel. Yang pertama, bidang pemerintahan, membagi Pulau Jawa menjadi 18 keresdenan, mengangkat bupati menjadi pengawas negeri dan digaji, memperpraktekkan sistem juri dalam pengadilan seperti di Inggris, mempraktekkan adat kebudayaan, membantu pusat pemerintahan di Istana Bogor. 2. Bidang perekonomi dan keuangan, melaksanakan sistem sewa tanah. Yang kedua, menyelesaikan usaha yang pernah dilakukan Belanda, misalnya penjualan tanah kepada swasta serta penanaman kopi. Melakukan penanaman bebas melibatkan rakyat ikut serta dalam perdagangan, monopoli garam agar tidak dipermain dalam perdagangan karena sangat penting bagi rakyat. Menghapus segala penyerangan wajib dan kerja rodi. Yang ketiga, akibat sistem tanam paksa bagi Indonesia, khususnya sawah. Sawah ladang menjadi terbengkalai karena diwajibkan kerja rodi yang berpanjangan sehingga menghasilkan menurun drastis. Beban rakyat semakin berat karena menyerahkan sebagai tanah dan hasil penanaman, membayarkan pajak, mengikuti serta rodi, dan mengganggukan nutrisi apabila gagal panen. Akibat bermacam-macaman beban menimbulkan tekanan fisik dan mental, dan berkepanjangan. Timbulnya bahaya misalnya yang makin berat, timbulnya bahaya kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana, sehingga angka kematian meningkat drastis. Terima kasih Michael karena telah membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang kebijakan pemerintah kolonial. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Faktor apa saja yang melatar belakangi Belanda menerapkan sistem tanam paksa di Indonesia?
Terima kasih kelompok 1 karena datang memberi pertanyaan kepada kelompok kami. Silahkan untuk Michael menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya adalah Belanda mengalami krisis keuangan akibat banyak biaya yang dikeluarkan dari Perang Jawa. Yang kedua, Belanda akan mempunyai untung sekitar 4 miliar gulden. 3. Keuntungan usaha perkebunan kopi tidak banyak. Baiklah, saya akhiri. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas semana untuk kelompok 3 ya. Terima kasih untuk kelompok 3, sangat baik sekali ya dalam presentasi. Kelas untuk kelompok 3 nama. Sekarang silakan perwakilan untuk kelompok 4. Silakan diwakili oleh Mbak Mila sama Mas Din ya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari perwakilan kelompok 4. Perkenalkan dulu, sebelumnya nama saya adalah Mila Soraya dan rekan saya yang di samping ini adalah Ahmad Sifauddin. Baik, kita mulai saja. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk pertanyaan lembar kerja yang pertama adalah analisislah kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels di Indonesia. Kebijakan masa pemerintah Jenderal Herman Willem Daendels adalah sebagai berikut. Pembaruan yang dilakukan Daendels dalam 3 tahun masa jabatannya di Indonesia, yaitu dalam bidang birokrasi pemerintahan, dalam bidang hukuman dan peradilan, 3 dalam bidang militer dan pertahanan, 4 dalam bidang ekonomi dan keuangan, 5 dalam bidang sosial. Pertanyaan kedua, analisislah kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles di Indonesia. Kebijakan masa pemerintahan Jenderal Thomas Stamford Raffles adalah sebagai berikut. Pada tahun 1811, pimpinan Inggris di India yaitu Lord Livingston memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Penang, Malaya, untuk menguasai Pulau Jawa dan dengan mengarahkan 60 kapal Inggris berhasil menduduki Batavia pada tanggal 1811 dan pada tanggal 18 September 1811 Belanda menyerahkan melalui kapitulasi Muntang. Isi kapitulasi Muntang adalah Pulau Jawa dan sekitarnya dikuasai Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Orang Belanda dapat dijadikan pegawai Inggris. Banyak tindakan yang Raffles lakukan untuk Indonesia, di antaranya 1 bidang pemerintahan, 2 bidang perekonomian dan keuangan. Pertanyaan ketiga, bagaimana akibat pelaksanaan sistem tanam paksa bagi rakyat Indonesia terutama di Pulau Jawa? Akibat sistem tanam paksa bagi rakyat Indonesia ialah bagi Indonesia khususnya Jawa, sawah ladang menjadi terbengkalai karena diwajibkan kerja rodi yang berkepanjangan sehingga menghasilkan penurunan drastis. Beban rakyat semakin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya.
membayar pajak, mengikuti kerja rodi, dan menanggung resiko apabila gagal panen. Akibat bermacam-macam beban menimbulkan tekanan fisik dan mental yang berkepanjangan, timbul bahaya kemiskinan yang semakin berat, timbulnya bahaya kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana, sehingga angka kematian meningkat drastis. Itu merupakan hasil diskusi dari kelompok kami. Barangkali ada dari kelompok lain yang akan memberikan tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok kami, dipersilakan. Ya, Bagaimana berakhirnya Raffles? berakhirnya masa pemerintahan Raffles yaitu dengan ditindaklanjuti Inggris dan Belanda mengadakan perjanjian Convention of London yang isinya adalah sebagai berikut. Convention of London 1814. Belanda menerima kembali jajahannya yang diserahkan kepada Inggris dalam kapitulasi Tuntang. Inggris memperoleh Tanjung Harapan dan Sri Lanka dari Belanda. Baik, sekian itu dari pertanyaan yang diberikan. Ada lagi yang ingin bertanya atau bertanggap? Apa isi dari perjanjian kapitulasi Tuntang? Kapitulasi Tuntang adalah Pulau Jawa dan sekitarnya dikuasai Inggris. Semua diantara Belanda menjadi tawanan Inggris. Orang Belanda dapat dijadikan pegawai Inggris. Baik, sekian mungkin dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau perbuatan yang kita lakukan, sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok ya, terima kasih untuk kelompok. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok yang kelompok 5, silakan. Untuk kelompok 5 diwakili oleh Mbak Eci sama Mbak Melinda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Walafiat. Kali ini kami berdua mewakili kelompok 5 yang terdiri dari Dwi Novita, Ahmad Bayu Roman, Surya Ardapa, Firkin Aliza, Melinda Adinatul, dan Ahmad Raga Batian. Kali ini kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kami. Untuk soal yang pertama, analisislah kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem de Handels di Indonesia. Untuk jawabannya yaitu kebijakan-kebijakan pemerintahan de Handels. 1. Membangun benteng-benteng baru di sekitar pesisir Pulau Jawa. 2. Membangun jalan anyar sampai Panarukan untuk memudahkan mobilisasi pasukan dan logistik perang. 3. Menjadikan penduduk pribumi sebagai tentara pemerintahan kolonial. 4. Membagi Pulau Jawa menjadi 23 karesidenan. 5. Menjual tanah-tanah Indonesia kepada pihak swasta. 6. Membangun pangkalan angkatan laut di Pelabuhan Anyer dan Ujung Kulon. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, analisislah kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles di Indonesia. Kebijakan pemerintahan Raffles. 1. Membagi Pulau Jawa menjadi 18 karesidenan. Merubah sistem pemerintahan oleh pengusaha pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial bercorak barat. Melepaskan kependudukan pemimpin atau bupati pribumi yang diperoleh secara turun-temurun. Petani dibebaskan untuk menanam tanaman ekspor. Menetapkan sistem sewa tanah atau landed. Penghapusan pajak hasil bumi atau kontingenten dan sistem penyerahan wajib yang sudah ditetapkan sejak zaman VOC. Mengadakan monopoli garam dan minuman keras. Mengangkat bupati menjadi pegawai negeri yang digaji. Dan yang terakhir, membangun pusat pemerintahan di Istana Bogor. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga,
bagaimana akibat pelaksanaan sistem tanam paksa bagi rakyat Indonesia terutama di Pulau Jawa. Aturan dari sistem tanam paksa, kualitas dan hasil tanaman panen yang berkurang dan menimbulkan masalah baru yaitu kelaparan. Hal ini karena petani tidak sempat mengurus sawah dan ladang karena harus mengurus tanaman perkebunan. Kondisi kurangnya pangan yang juga menimbulkan wabah penyakit mulai merajalela. Hal ini juga menyebabkan adanya pemerasan tenaga rakyat demi bisa mendapatkan untung yang lebih besar yang membuat rakyat Indonesia menderita hingga mengalami kematian, kemiskinan, kelaparan, dan kesengsaraan. Baik, itu hasil diskusi dari kelompok 5. Mungkin ada yang bisa ditanyakan dari kelompok-kelompok lain? Saya, Ya, silakan. apa penemuan Raffles yang masih ada sampai detik ini? Ada 2 penemuan yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu dibangunnya kebun raya Bogor yang bisa kita lihat dan bertahan hingga saat ini. Dan juga ditemukannya bunga Rafflesia yang masih juga bisa kita lihat dan kita lestarikan agar tidak punah. Baik, itulah jawabannya. Dan terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan dari kelompok 5. Terima kasih untuk kelompok 5 ya yang sudah mempresentasikan dengan baik sekali. Terus untuk kelompok 5. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, adakah yang mau menyampaikan kesimpulan dari diskusi hari ini? Oh ya, silakan Virgin. Kesimpulannya adalah kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial sangat merugikan bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia mengalami penderitaan, sengsara hingga kematian. Akibat dari kebijakan Dendels dengan sistem kerja rodi, kebijakan Raffles dengan sistem pajak tanah, dan kebijakan tanam paksa oleh Johannes van der Bos. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Virgin ya. Plus untuk Mbak Virgin. Terima kasih ya nak. Coba perhatikan anak-anak. Win akan menyampaikan materi sedikit ya. Masa pemerintahan Dendels. Pada masa pemerintahan Dendels ini, pada tahun 1795, Prancis berhasil menguasai Belanda dan membentuk Republik Bataaf di bawah pemerintah Louis Napoleon. Pemerintah Prancis mengirim Herman William Dendels pada tahun 1808 sampai 1811. Jadi untuk menjalankan pemerintahan di Hindia Belanda dengan tugas utamanya yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Kemudian kita lihat, perhatikan anak-anak, ini adalah peta jalur Anyer sampai Panarukan. Ini adalah disebut dengan Jalan Raya Pos atau Great Postway. Ini adalah salah satu kebijakan yang diterapkan oleh Dendels semasa memerintah di Hindia Belanda, yaitu di Indonesia. Nah, ini kebijakan yang paling terkenal adalah membangun Jalan Raya Pos atau The Great Postway. Jadi lihat saja dari Anyer sampai Panarukan. Jadi dari Anyer hingga Panarukan sepanjang 1100 km. Jadi sepanjang 1100 km itu didirikan sebuah pos-pos. Sebuah pos-pos yang tujuannya untuk mempermudah komunikasi antar satu daerah dengan daerah yang lain. Jadi agar mereka dalam menguasai Hindia Belanda itu dia mudah untuk berhubungan antar daerah satu dengan daerah lain. Jadi jalan raya ini untuk mempermudah mobilitas pasukan di Jawa selama pemerintah Dendels menguasai Pulau Jawa. Ini ya, jadi sepanjang jalan ini semasa waktu pembangunan Jalan Raya Pos ini banyak sekali rakyat Indonesia yang mengalami kesengsaraan
Karena apa? Karena mereka dipaksa untuk bekerja tanpa diberi upah apapun. Jadi seperti sehingga dikatakan sebagai kerja paksa atau kerja prodi. Ya, jadi sebelum mereka selesai melakukan pekerjaannya tidak diberi makan. Sehingga di jalan itu banyak sekali rakyat Indonesia yang meninggal akibat kelaparan. Ya, seperti itu. Kemudian jalan raya ini yang kita terkenal, yang sampai sekarang kita kenal dengan sebutan Jalan Raya Dendes, yang kita gunakan sebagai jalan pantura. Ya, jadi jalan pantura yang menghubungkan antara Jawa, mulai dari Jawa ujung barat sampai Jawa ujung timur, dari mulai Cilegon sampai ke Jawa Tengah. Ya, kemudian sampai ke Jawa Timur, yaitu paling ujung timur, yaitu apa? Banyuwangi. Itu ya nak, seperti itu ya nak ya. Nah, ini kita kenal sampai sekarang, yaitu Jalan Raya Dendes. Nah, kita perhatikan, itu yang ketiga ini adalah pada masa pemerintahan Raffles. Pada masa pemerintah Thomas dan Raffles ini, dia menerapkan kebijakan ekonomi liberal, ya. Kemudian memperlakukan sistem pajak tanah yang terkenal dengan sebutan apa? Land lease, ya. Ini kemudian membagi Pulau Jawa menjadi 16 kali sidenan. Kemudian dia juga menerapkan pemungutan pajak tanah, jadi secara langsung oleh pemerintah. Nah, sedangkan penduduk rakyat kita belum paham apa itu pajak tanah, belum mengerti sistem pajak tanah dan belum tahu sistem keuangan, sehingga yang diterapkan Raffles ini mengalami suatu kegagalan dengan sistem pajak tanah ini. Kemudian kita lihat yang ketiga, kebijakan yang ketiga itu yang diterapkan oleh Johannes van der Bos pada masa pemerintah kolonial Belanda, yaitu dia Gubernur Johannes van der Bos ini menerapkan kebijakan kulturstelsel atau yang disebut dengan tanam paksa. Ya. Jadi luas tanah yang diserahkan tidak hanya 1/5 bahkan seluruhnya. Kemudian tanah yang telah diserahkan tetap dikenai pajak. Kemudian penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanam paksa sangat menderita sekali. Karena apa? Yang pertama, rakyat pribumi disuruh menanam, dipaksa untuk menanam jenis tanaman yang laku di Eropa, seperti contohnya lada, ina, ya kopi, teh, cengkeh, ya ini ya, kapur barus, nah seperti itu, sehingga para petani pribumi itu merasa dia rugi. Kenapa? Dan kenyataannya setelah disuruh menanam jenis tanaman yang ditetapkan juga dikenai pajak tanah, sehingga rakyat Indonesia sangat mengalami kerugian. Nah, di sini karena yang diterapkan oleh Johannes van der Bos ini juga mengalami suatu kegagalan. Ya, jadi sistem sewa tanah atau sistem tanah paksa yang diterapkan oleh Van der Bos tadi mengalami kegagalan. Jadi kenapa rakyat Indonesia mengalami suatu penderitaan akibat dari tanah paksa? Anak-anak, kita evaluasi terlebih dahulu ya sebelum pembelajaran berakhir. Ini saya kirimkan linknya di grup ya. Jadi silakan nanti kalian kerjakan. Di situ ada soal lembar teka-teki silang. Saya kirim di grup ya nak? Ya. Coba perhatikan. Nah, ini sudah ya nak, silakan dibuka di grupnya. Sudah Buin kirim. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya cukup 5 menit ya. Ya.
sebelum pembelajaran berakhir, kita refleksi dulu ya. Ya. Materi apa yang barusan kita pelajari hari ini? Ya Mbak? Kebijakan pemerintah karantina kolonial. Iya bagus ya. Kemudian bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Bagaimana Mbak Mila? Sangat menyenangkan Ya kenapa Mbak? karena dapat berdiskusi dengan kelompok untuk mengetahui sejarah Indonesia sebelum Indonesia mengalami kemerdekaannya. Iya terima kasih. Plus ya untuk Mbak Mila. Apa manfaat dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Oh iya Mbak Citra silakan. Jadi manfaat dalam pembelajaran kali ini adalah untuk mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial yang diterapkan selama menjajah di Indonesia, seperti kebijakan Raffles, kebijakan Dendels. Dan sampai sekarang pun apabila ada pergantian kepala pemerintahan, kebijakannya juga ikut berganti. Ya terima kasih. Bagus ya, plus untuk kita semua. Jangan lupa nanti di rumah dipelajari materi untuk minggu depan ya nak. Materinya mengenai perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial. Jangan lupa dikerjakan lembar evaluasi yang ada di LKS, yaitu evaluasi 2.4 ya. Di rumah dikerjakan ya nak ya. Ya, Bu. Itu pembelajaran hari ini kita akhiri dengan membaca doa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas dipimpin lagi. Berdoa mulai. Selesai. Kemudian pesan saya sebagai kalian sebagai pelajar harus disiplin, tanggung jawab, kemudian bekerja sama ya. Jadi kalian harus datang tepat waktu sekolah ya. Jadi diharapkan untuk disiplin. Kemudian tanggung jawab, yaitu kalian bertanggung jawab apa yang sudah kamu kerjakan. Jadi kamu komitmen ya, harus punya komitmen, yaitu apa yang akan kamu lakukan. Sila kalian berbuatlah yang baik, ditempatkanlah diri kalian dengan sesuai dengan waktunya ya. Jadi kalau waktunya belajar, waktunya bermain, waktunya istirahat. Manfaatkan waktu dengan baik ya, sebaik mungkin. Jadi gunakanlah waktu sebaik mungkin. Kalian pada waktu silahkan belajar dengan baik. Jangan terlalu banyak bermain game di rumah ya. Jadi di rumah belajar, waktunya tidur ya tidur, waktunya bermain. Jadi tidak boleh banyak main game di rumah. Boleh kamu menggunakan HP, bermain media sosial boleh, tetapi harus tahu waktu. Jelas ya? Harus tahu waktu. Bagaimana? Jadi kapan saya bermain media sosial? Kapan saya belajar? Kapan waktu saya untuk istirahat? Seperti itu ya. Jangan sampai larut malam kamu main game terus. Nanti sampai di sekolah kamu ngantuk dan tidak konsentrasi terhadap pelajaran. Itu pesan dari Bu Lilin, sehingga manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya dan gunakanlah media sosial sebaik-baiknya.
yang bermanfaat. Jelas ya? Terima kasih. Itu pesan dari saya. Untuk itu saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak.